Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Masih dalam keadaan sehat semua kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, hari ini kita akan mempelajari Tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. anak ibu. Ibu tidak akan henti-hentinya untuk mengingatkan anak-anak ibu tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga tetap mencuci tangan. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah termasuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah termasuk masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan yang akan ibu berikan. Isilah tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang disediakan. Tugas 1. Nah, tugas ini kolom pertama akan diisi oleh anak laki-laki. Ibu buat contoh. Apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Jika sudah, letakkan tanda centang di kolom yang sudah. Sedangkan kalau belum, dicentangkan di kolom yang belum. Nah, kemudian bagaimana dengan kesimpulannya? Anak-anak ibu cukup menuliskan rambut tipis sudah mulai tumbuh di bagian tubuh saya selain rambut di kepala. Kata-kata untuk kesimpulannya akan kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Oke anak-anak ibu, bisa? Ayo dikerjakan bagi anak laki-laki di kelas ibu. Nah, begitu pula tugas untuk anak perempuan. Tugas satunya juga mengisi kolom yang akan disediakan. Cuma pertanyaannya akan berbeda dengan pertanyaan anak laki-laki. Nah, pertanyaan nomor 1 sama dengan pertanyaan anak laki-laki. Untuk contohnya akan ibu buat contoh di pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Jika sudah, anak-anak ibu silahkan mencentangkan kolom yang sudah. Jika belum, dicentangkan di kolom yang belum. Begitu pula dengan kesimpulannya. Kesimpulannya jika sudah, maka akan kita tuliskan, saya sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya. Jika belum, maka kesimpulannya akan berubah menjadi, saya belum mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Nah, jika sudah, silahkan kerjakan tugas satu anak-anak ibu sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Ayo membaca. Tari Kelana Topeng. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta.
Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tariannya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tarian Kelana Topeng menggunakan busana, di antaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari Kelana Topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari Kelana Topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini, sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Ayo berlatih. Ini merupakan tugas kedua untuk anak-anak ibu hari ini. Anak-anak ibu telah membaca dengan cermat teks non-fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng. Nah, sekarang anak-anak ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi? Nah, ini baru judulnya ya, belum isi teks yang kita baca. Ketika anak-anak ibu membaca judulnya Tari Kelana Topeng, kira-kira di benak anak ibu, apa isi dari teks tersebut sebelum membacanya? Masih di judul ya anak-anak. Kemudian nomor 2, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Nah, setelah kalian baca tadi judulnya, kemudian kalian pikirkan isinya, kira-kira sesuai nggak dengan pemikiran kalian itu anak-anak ibu dengan teks yang telah kita baca? Nomor 3, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Nah, berarti setelah tadi membaca isinya secara keseluruhan, informasi apa saja yang anak-anak ibu dapat temukan pada teks yang telah anak-anak ibu baca tadi? Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.